Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Ekonomi Medicine dengan saya sendiri Erman Suryani dari kelas A dengan NIM 2021 S1 C018. Pendahuluan pada tanggal 26 Maret 2024 saya melakukan wawancara kepada keluarga saya. Kebetulan keluarga saya berada di Mataram. Keluarga saya antusias karena saya melakukan wawancara kepadanya, karena tema yang saya angkat di wawancara ini adalah obat tradisional atau obat yang berasal dari daerah Bima atau Bojo. Pengobatan tradisional adalah salah satu kekayaan tradisi dalam kebudayaan Indonesia. Pengobatan tradisional atau lebih dikenal dengan pengobatan alternatif merupakan cara pengobatan yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk mengobati berbagai penyakit. Namun dilihat dari jumlah pemanfaatannya, tumbuhan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ahmad dan Pranomo 2015. Setiap daerah memiliki beberapa macam obat tradisional yang khas. Begitu juga di Bima atau Bojo. Masyarakat Bima masih mempercayai obat tradisional desa masing-masing. Begitupun dengan di desa saya. Pengobatan herbal mengobati bau badan berasal dari Bima dengan bahan daun sirih. Daun sirih sejak dulu sudah dikenal memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan, salah satunya dengan menghilangkan bau badan. Cara penggunaan daun sirih untuk menghilangkan bau badan dengan cara daun sirih hijau dipetik beberapa lembar, kemudian direbus dengan air sampai mendidih. Setelah itu dituang dalam baskom atau ember untuk mandi. Yang kedua adalah mengobati anak kecil yang terlambat berjalan atau susah berjalan pada umurnya. Berasal dari Bima dengan bahan campuran dari daun sirih, tai kambing, rempah-rempah, dan doa. Cara ini dilakukan pada hari Jumat. Terlebih dahulu tai kambing diambil dengan mulut dengan doa, kemudian disimpan dalam daun sirih. Setelah itu daun sirih dan rempah dikunyah sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemasukan tai kambing, kemudian kunyah sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, disemprot di kaki dan punggung anak tersebut. Dilakukan sambil diberi doa dan dipijit-pijit kecil. Obat ini dilakukan selama satu kali seminggu setiap hari Jumat. 3 adalah pengobatan demam atau cara oi, berasal dari Bima dengan bahan bawang merah dan air panas. Bawang merah lazim dikonsumsi sebagai bumbu untuk menambah cita rasa masakan dan dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Beberapa senyawa kimia aktif pada bawang merah yang berefek farmakologi terhadap kesehatan antara lain alilin, alisin, adenosin, disulfida, dialistrisulida, anjonea protalazin, al1, dialisulfida, proglunisik, kaefenol, slolidinin, dan difilinimin. Terapi medis dengan bawang merah yang telah lama dilakukan di Indonesia dan di beberapa negara lain ditunjukkan untuk mencerah atau mencegah atau mengobati berbagai penyakit, salah satunya demam. Cara pengobatannya adalah terlebih dahulu air dipanaskan sampai hangat. Setelah itu ditaruh di mangkuk dan dicampurkan dengan bawang merah. Bawang merah dipijit-pijit sampai agak keluar bau khas bawang merah. Kemudian dioles di antara ubun-ubun, kaki. Setelah itu sisa dari air bawang merah tadi disiram atau dibuang dengan salawat atau doa.
yaitu loibore, markane maniki atau obat oles, berasal dari Bima. Bahan loibore ini adalah rempah-rempah yang diulek atau bisa juga di blender sampai halus. Setelah halus, cara penggunaannya adalah terlebih dahulu kita mandi dengan air hangat. Setelah itu baru menggunakan obat tersebut. Dengan cara penggunaannya dicampur dengan air panas atau air hangat, kemudian dioles di seluruh tubuh dan sambil dipijit-pijit sedikit. Untuk manfaat obat ini adalah untuk meredakan pegal pada badan setelah melakukan aktivitas yang sangat berat. Pengobatan spiritual, sampai Kalondo Ura atau sholat meminta hujan, berasal dari Bima. Sampai Kalondo Ura ini dilakukan oleh kaum laki-laki di gunung atau tempat leluhur. Sholat ini dilakukan karena hujan yang tidak pernah turun sedangkan lagi musim hujan. Salat ini dilakukan untuk meminta kepada Tuhan agar diturunkan hujan supaya tanaman masyarakat bisa tumbuh dengan baik. Terima kasih bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Berikut adalah video hasil wawancara saya.